1937, Meguro Manufacturing Co. didirikan oleh Hobuji Murato dan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Takaji Suzuki, merupakan salah satu pabrikan motor pertama di Jepang. Meguro pada awalnya membuat mesin yang serupa dengan mesin V-twin dari Harley Davidson dan mensuplai gearbox untuk pabrikan motor lainnya. Tidak berhenti dengan membuat mesin berdasarkan desain dari Harley, Meguro kemudian mengembangkan mesin berdasarkan desain dari BSA dari Inggris. Tidak puas dengan performa mesin BSA tersebut, Meguro kemudian menyempurnakan mesin BSA tersebut sehingga dapat memiliki kualitas yang lebih baik dibanding mesin yang aslinya dibuat di Inggris. Meguro pada masa keemasannya merupakan pabrikan motor terbaik Jepang. Penjualan motor Meguro berada di peringkat 2 setelah Honda. Pada tahun 1960, Meguro menjadi bagian dari Kawasaki Aircraft Company. Ya, betul, Kawasaki pada awalnya merupakan pabrikan pesawat. Dan pada 1962, Meguro mengganti nama menjadi Kawasaki Meguro. Tapi tidak lama dari penggantian nama tersebut, Kawasaki mengambil alih semua kontrol terhadap Meguro dan kemudian memproduksi motor di bawah nama Kawasaki Meguro Works yang memproduksi lineup motor berkapasitas 125, 175, dan 250 cc. 1992, Kawasaki memperkenalkan Kawasaki Estrella. Motor dengan mesin 250 cc satu silinder ini hanya dipasarkan di Asia dan Eropa. Motor bergaya klasik ini mengambil inspirasi dari Kawasaki Meguro mode 250 SG yang desainnya berdasarkan motor Inggris seperti PSA Gold Star. Semenjak 1992, Kawasaki Estrella tidak banyak berubah. Dari segi penampilan, masih tetap setia dengan desain motor klasik Inggris yang klasik. Mesinnya tetap satu silinder dengan pendingin udara, tapi karena regulasi emisi di Jepang, dan untuk memudahkan pengguna, karburator digantikan dengan EFI. Motornya sendiri masih dirakit di Jepang, jadi masalah build quality tidak usah dipertanyakan. Mengendari motor ini seperti kita kembali ke tahun 90-an ketika motor ini diperkenalkan. Tidak ada ABS, traction control, bahkan rem belakangnya masih tromol. Mesinnya lumayan bergetar ketika saya memacunya di RPM tinggi. Suara klep yang khas terdengar ketika mesin dalam temperatur optimalnya menyerupai suara mesin jahit. Walaupun menggunakan mesin 250 cc, jangan harap Anda dapat mendapatkan performa yang setara dengan motor 20 cc lainnya seperti Kawasaki Ninja. Motor ini hanya dapat mengeluarkan tenaga sebesar 17 horsepower, kalah jauh dengan Ninja 250 yang sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 39 horsepower. Gearbox yang speed dari motor ini sangat presisi. Setiap perpindahan gigi menghasilkan bunyi klik yang satisfying. Walaupun begitu, saya tetap berharap motor ini dengan melengkapi dan gigi ke-6, baik ketika cruising, RPM dari motor ini bisa lebih rendah lagi dan mengurangi getaran yang berpengaruh ke kenyamanan saya sebagai pengendara. Sayangnya, sistem pengereman motor ini masih mengandalkan tromol di roda belakang, jadi Anda harus ekstra hati-hati jika ingin mengerem dengan motor ini. Suspensi dari motor ini empuk. Perjalanan jauh pertama saya ke Pangandaran tidak membuat badan saya sakit. Posisi duduk untuk tinggi saya 190 cm sangat pas. Kaki saya menapak dengan sempurna, jok pun empuk dan lebar. Posisi stang karena sudah ditinggikan jadi pas. Dengan harga 70-an juta, saya jadi sadar kenapa motor ini jarang terlihat di jalan raya.
Dan harga tersebut, motor ini dirasa akan sulit bersaing dengan saudaranya yang jauh lebih kencang dan memiliki fitur lebih banyak. Namun, jika Anda seperti saya yang senang dengan motor klasik dan mengapresiasi desain motor klasik, tapi tidak ingin direpotkan dengan perawatan motor klasik, Anda dapat mempertimbangkan motor ini. Karena motor ini memiliki garansi kalau Anda beli baru, dan karena dealer Kawasaki ada di mana-mana, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan perawatan motor